Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu. Ini pertemuan keberapa kita? 23 di kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul hal. Bab hal huwal ismul mansubul mufassir liman bahama minal hayat. Dia adalah isim yang dinasab yang menjelaskan dari apa yang masih samar berupa keadaan. Dari dulu gini pengertian. Wa imma minal fa'il, kadang dia datang, terkadang dia datang menjelaskan keadaannya fa'il. Nah, ja'a Zaidun rokiban. Siapa yang rokiban? Zaid. Wa qouli ta'ala faqaraja minha khaifa. Mana fa'ilnya kharaja? Dhamir mustatir, takdirnya huwa khaifa. Hal dari siapa? Fa'il yang ada dalam kharaja. Au minal maf'ul, atau dia kadang datang menjelaskan keadaan maf'ulnya. Nah, raqibtul farosa musroja. Contohnya raqibtul farosa musroja. Siapa yang musroja? Tu atau al-farosa? Al-farosa tentunya, karena mungkin saya menaiki kuda dalam keadaan saya berpelana. Kudanya yang berpelana. Wa qouli ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami utus kamu kepada manusia sebagai utusan. Sebagai rasul. Siapa yang rasul di sini? Ka, yang dia adalah maf'ulun bi, jelas. Au minhuma, atau bisa dari kedua-duanya. Nah, lakitu Abdullahi raqibain. Saya jumpai Abdullah dalam keadaan keduanya berkendaraan. Keduanya berarti bisa tu dan bisa Abdullah. Jelas kan? Mudah. Wala yakunul hal ila nakira. Tidak boleh hal kecuali harus apa? Nakira. Fa in waqa bil lafzil ma'rifah uwila binakira. Kalau dia ada dalam bentuk ma'rifah dengan lafaz ma'rifah, maka ditakwil ke nakira. Mudah saja. Nah, ja'a Zaidun wahdah. Ini terus contohnya. Iya kan? Dari dulu kan? Ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan. Jadi wahdahu itu selalu mansub sebagai apa? Hal. Kalau ditanya dia ma'rifah, ditawil saja ke nakira. Kan gampang. Wal ghalib, ini penting ini. Wal ghalib kaunuhu mustaqqa. Kebanyakan itu hal, dia bentuknya isim mustaq atau isim mustaq yang ada pecahannya. Itu kebanyakan itu hal. Jadi rata-rata kata menjadi hal itu kata-kata mustaq. Tahu mustaq? Ada tasrifnya. Paham ini? Kata-kata yang punya tasrif. Wa qad yaqa'u jamida. Qad yaqa'. Qad masuk pada fi'il mudhari. Kadang datang sebagai isim jamid tapi muawwal bi mustaq. Ia tinggal ditakwil lagi ke mustaq. Selesai ceritanya. Nah, badatil jariyatu qamara. Gadis itu muncul bagaikan bulan. Komaron, Masya Allah. Iya. Komaron. Jamid al mustaq. Jamid kan tidak ada tasrifnya. Komaro ya kumuru, komaron, komirun, makmurun. Tidak ada tasrifnya. Anu paham ini? Berarti dia isim jamid yang tidak punya tasrif. Apa maksudnya? Ai mudiatan. Mudiatan mustaq atau jamid? Mustaq. Ado'a yudi uidoatan mudiatan. Anda paham kan? Yaitu dia keluar dalam keadaan bercahaya. Bedanya penuh. Anda paham ini maksudnya? Di antara tafsirnya. Iya. Jelas kan? Sama dengan ini. Bituhu yadan biyadin. Saya menjualnya tangan ke tangan. Jadi yadan itu mansub sebagai apa? Hal. Yad tangan. Apakah ada tafsirnya? Tidak ada. Tidak ada bilang yad. Apakah? Tidak dengan tasrifnya. Berarti dia jamid. Apa maksudnya? Ai mutaqabidaini, yaitu dalam keadaan apa? Saling serah terima. Iya, cash kita bilang. Kontan, apalagi? Tunai. Itu maksudnya yadan biyadin. Wadkhulu rajula. Masuklah dalam keadaan satu-satu. Gini nih, rajula jamid atau mustaq? Jamid, tapi dia hal. Ta'wil ke ma'rifah. Ke apa? Ke mustaq. Apa artinya? Masuklah laki-laki. Maksudnya mutarottibin. Dalam keadaan kalian apa? Berurut.
satu-satu. Jelas kan? Terus kata beliau, wala yakunul illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Apa maksudnya? Ai ba'da jumlatin tamah, setelah jumlah yang sempurna. Jadi itu hal datang setelah kalimat yang sudah apa? Sempurna. Bimakna annahu laisa ahad juz'il jumlah. Dalam artian dia bukan bagian dari kalimat itu. Maksudnya yang menyempurnakannya seperti fi'il fa'il, mubtada, khobar, dia sudah sempurna. Tapi ingat, walaisal muradu bitamamil kalam ayakunal kalamu mustaghniyan anhu. Bukan yang diinginkan dengan sempurnanya kalam berarti kalimat tidak butuh darinya. Mustaghniyan artinya tidak butuh. Bukan berarti tidak butuh darinya. Enggak. Dia datang maksudnya setelah sempurna, kalimatnya sudah tidak butuh lagi yang lain dari sisi susunan kalimat. Tapi bukan berarti kita tidak butuhkan maknanya yang menyempurnakannya. Bidalil qouli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maroha. Coba perhatikan itu marohan. Kan hal itu fadlah, pelengkap. Kalau dibilang kalimatnya sempurna, wala tamshi, jangan kamu jalan. Kan sudah sempurna kan? Fi'il sudah punya apa? Fa'il. Tapi maknanya sempurna enggak? Gimana kalau ayatnya cuma begitu? Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Berarti Muhammad harus merangkak terus. Kan tidak boleh berjalan kan begitu? Ternyata yang dilarang adalah maroha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Itu maksudnya. Jelaskan ini. Jelaskan berarti itu maroha butuh atau tidak? Butuh. Secara makna. Paham kan? Iya. Terus kata beliau, wala yakunu sahibul hal ila ma'rifah. Hal sudah selesai. Sahibul hal tidak boleh kecuali harus berupa apa? Ma'rifah. Harus ma'rifah. Kama taqaddam fil amthilah, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh. Au nakiro bimusawwik, atau nakiro tapi harus ada musawwiknya. Apa artinya musawwik? Hal yang membolehkannya. Nah contoh fid dari jalisan rajulun, yaitu sahibul halnya diakhirkan daripada halnya. Seperti sahibul halnya diakhirkan daripada apa? Halnya. Seperti ini. Fid dari jalisun rajulun. Asalnya kan apa? Fid dari rajulun jalisan. Anda paham gini? Iya. Rajulun sendiri sebagai apa? Mubtada. Iya kan? Dia nakiro kan ada juga apa? Musawwiknya. Musawwiknya apa dia? Jar majrur dikedepankan. Kemudian jalisan hal. Sahibul halnya rajulun nakiro. Boleh juga. Kenapa? Dia juga dikedepankan. Sahibul halnya diakhirkan. Jadi sama-sama semua di situ pakai musawwik. Wa qouli ta'ala fi arba'ati ayamin sawa. Apa musawwiknya di sini? Karena dia diidofakan. Arba'ah kan ini sawaan hal dari arba'ah. Sementara arba'ah sendiri nakiro. Apa musawwiknya? Dia mudhaf kepada nakiro. Sama dulu di pembahasan bolehnya mubtada nakiro. Persis. Demikian pula kalau ada naatnya, sama semua. Contoh, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Lihat perhatikan ini, illa laha mundirun. Illa laha mundirun. Ini naat dari qaryah. Naat dari apa? Naat daripada apa? Qaryah. Apa musawwiknya sini? Di awal oleh penafian, ma. Di awal oleh siapa? Penafian. Siapa? Ma. Jelas ini? Jelas itu? Diawali oleh apa? Penafian. Ma di awalnya. Maka illa laha mundirun boleh menjadi apa? Hal. Boleh menjadi hal. Jelas kan? Jelas kan? Sahibul halnya kalau antum ditanya. Mana sahibul halnya? Itu saya pertanyaannya. Sahibul halnya apa? Qaryatin. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Boleh di sini kan ada musawwiknya. Apa musawwiknya? Diawali oleh penafian. Jadi ma nanti adalah diawali oleh penafian. Maksudnya ucapkan yang umum. Kan nafi itu ndak semuanya apa? Mah saja. Jelas kan? Selesai. Wa qiraati ba'dihim, dan bacaan sebagian mereka dalam ayat walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqa. Dia baca mansub. Kan bacaan di ayat kan di Al-Qur'an kan musaddiqun. Kalau musaddiqun selesai masalah. Itu adalah apa? Na'at dari kitabun. Paham? Tapi sekarang dia datang baca musaddiqa. Itu pertanyaannya. Bin nasbi. Dengan dia baca apa? Nasab. Sebagai apa berarti?
sebagai hal begitu. Tapi mana musawiknya? Kata mereka itu kitabun. Kata mereka sahibul halnya adalah apa? Kitabun. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro itu masalahnya. Paham kan? Tapi mereka bilang kitabun itu mausuf. Itu disifati. Kan termasuk musawik adalah apa? Sifat. Sudah lewat kan? Mirip dengan pembahasan apa? Mubtada. Kan mubtada tidak boleh nakiro. Tapi boleh kalau ada apa? Musawik. Hal juga seperti itu. Hal juga apa? Seperti itu. Jelaskan. Kemudian kata beliau, selesaikan. Wataqaul hal dorfa. Ini tambahan Masya Allah. Taqaul halu dorfa. Hal bisa ada berupa dorof. Jadi halnya berupa dorof. Jadi ada dorof, tapi bukan sebagai dorof, tapi sebagai apa? Hal. Lihat, ra'aitul hilala bainas sahab. Saya melihat hilal bainas sahab, dalam keadaan dia antara awan-awan. Tapi ingat, pembahasannya juga sama dengan khobar. Bukan dia halnya, tapi dia muta'alliq bihal mahdhuf wujuban. Takdirnya kainan bainas sahab. Anda paham ini? Sama pembahasannya, mirip. Pindah dari sana ke sini. Anda paham ini? Jangan gini. Khobar boleh berupa apa? Dorof atau jar, majrur. Tapi apakah dia khobar? Bukan. Tapi siapa? Khobar mahdhuf. Kalau di sini hal mahdhuf. Jadi kalau dulu di sana itu Zaidun fiddar. Antum bilang Zaidun mustakirun, gitu takdirnya. Fiddar. Kalau di sini mustakirron. Mansub. Jadi ini antum i'rabnya. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Saya lihat hilal berada di antara awan-awan. Kan begitu? Ini kan seperti apa ini? Hal. Tapi halnya mustatir wujuban. Ra'aitul hilala kainan bainas sahab. Atau mustakirron bainas sahabi. Jelas antum ini? Jelas ini? Sama. Wajar majrur. Persis. Dan jar majrur. Nah, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Lihat, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Fi zina itu hal. Dalam keadaan dia mutazayyinan. Dia keluar dalam keadaan dia pakai seluruh perhiasan kemewahannya. Paham gak ini? Jelas kan? Iya. Ai kainan fi zinati. Lihat. Wa ta'allaqani bimustakir au istaqar mahdhufain wujubah. Dia terkait dengan mustakir atau istaqar. Maksudnya isim atau bisa juga fi'il yang dihilangkan secara wajib. Yang dihilangkan secara wajib. Terus berikutnya lagi wa yaqa'u jumlatan khobariyatan. Dia juga bisa datang berupa jumlah khobariyah. Tapi perlu diperhatikan jumlah khobariyah maksudnya bukan khobar mubtada. Hati-hati di sini nih. Bukan jumlah khobariyah maksudnya ini hal sebagai khobar. Kemudian di-i'rab kedudukannya sebagai hal. Bukan. Jumlah itu, tahu jumlah kalimat? Di dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada jumlah insya'iyah, ada jumlah khobariyah. Jumlah dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada jumlah insya'iyah, ada jumlah khobariyah. Jumlah insya'iyah yaitu jumlah tolabiyah. Yang tolab yang 8 sudah kita pelajari. Sudah kita pelajari tolab. Ada berapa tolab? 8 di buku Tufah. Semua tolab ini namanya jumlah insya'iyah. Selain 8 ini namanya jumlah khobariyah. Antum bisa pahami? Ini sebenarnya pembahasan agak tinggi ya. Yang belum masukkan di sini ini, karena ini adalah bukan bagiannya di sini. Dia bagiannya ilmu balaghah. Karena dalam menata jumlah itu adalah bagiannya apa? Balaghah, cara mengungkapkannya. Ini sekarang ini saya ungkapkan dalam jumlah khobariyah atau jumlah tolabiyah, insya'iyah. Yang jelas antum harus pahami. Ini jangan sampai antum salah paham. Karena banyak orang jelaskan maksud jumlah khobariyah, maksud ini khobar yang menjadi hal. Salah. Bukan itu maksudnya. Jumlah khobariyah maksudnya adalah bukan jumlah insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Cukup itu yang antum tahu. Insya'iyah itu adalah jumlah tolabiyah. Apa itu jumlah tolabiyah? Yaitu tolab yang 8. Doa, nahi, ya kan? Amar, istifham, ard, roja, terus tamanni, terus tahdid, terus apa? Sudah Mi. Sudah semua Mi. Taroji tadi saya bilang roja. Kan berapa Ji?
8 toh. Fanafi qad kamula. Kan nafi yang ke-9. Kan jumlah tolabiyah yang ditubah. Di pembahasan apa ditubah? Di pembahasan dinasab dengan an mudmaratan setelah fa atau waw ma'iyah. Di situ disebutkan tolabiyah. Itulah tolab ada 8. Tolab itu namanya insya. Selain itu 8 namanya apa? Khobari. Bentuk jumlah ini, bentuk jumlah. Anda paham ini? Bentuk jumlah. Misalnya Anda bilang begini, hal qoma Zaidun, jumlah apa itu? Hal qoma Zaidun, jumlah apa ini? Insya'iyah. Hal istifham. Kan istifham kan termasuk apa? Tolabiyah, insya'iyah. Kalau saya bilang Zaidun qaimun, khobariyah, karena hanya pengabaran. Kalau tadi bertanya, Anda bisa paham ini? Kalau sudah paham itu, insya Allah ini mudah. Karena i'rabnya sebentar itu jumlahnya bukan khobar, itu masalahnya. Tapi bentuknya khobariyah, bukan insya'iyah. Perhatikan baik-baik. Ini yang sulit di sini. Nanti juga akan datang penjelasannya di kitab Balaghah. Iya, tapi perhatikan baik-baik. Yang diinginkan dengan khobariyah, yaitu bukan apa? Insya'iyah. Siapa itu insya'iyah? Jadi antum catat begitu. Insya'iyah itu adalah jumlah tolabiyah. Apa itu tolabiyah? Yaitu 8 bentuk. Anda paham ini? Paham Muhammad? Jadi bisa nanti ditulis kembali di sini. Yang telah lewat. Lihat, bisa hal berupa jumlah khobariyah bukan tolabiyah dengan syarat murtabitotan bil wawi wad domir. Dengan syarat dia terikat dengan waw dan domir. Itu pertama. Lihat. Kharaju min diyarihim wahum uluf. Coba antum perhatikan itu. Hum uluf. Apakah khobar? Saya jelaskan, dengarkan orang menjelaskan ini khobar. Maksudnya sebagai, jadi muridnya tanya, mubtadanya mana? Maksudnya sebelumnya kharaju min diyarihim tidak ada mubtada sama sekali. Paham kan? Bukan khobar mubtada nama maksudnya, tapi khobar jumlahnya, bentuknya, bukan insya'iyah. Jadi wahum uluh. Saya tanya antum, jumlah apa ini hum uluh? Khobariyah atau insya'iyah? Khobariyah, karena tidak ada istifham, tidak ada nahi, tidak ada doa, tidak ada semuanya yang 8 itu. Berarti ini jumlah apa? Khobariyah. Ini wahum uluh, jumlahnya sebagai hal. Paham? Sebagai hal, dia diikat oleh waw dan domir. Wahum. Jadi yang mengikat itu kharaju, ini kan hal dari waw jamaah. Apa yang mengikatnya ini dengan waw jamaah sebelumnya? Waw dan hum, domir hum. Wahum uluf. Paham? Au bidomir fakot. Atau bisa diikat oleh domir saja, tanpa waw. Lihat, ihbitu ba'dakum li ba'din adu. Pertanyaan ini, ba'dukum li ba'din aduwun. Ini jumlah apa namanya? Jumlah apa namanya nih? Khobariyah. Ingat, bukan khobar. Beda khobar sama khobariyah. Paham? Kalau khobariyah penyandaran kepada sesuatu. Kalau khobar dari mubtada. Sama yang antum bilang kalau perempuan misriyah, berasal dari Mesir. Ini bentuknya. Dipahami ini? Jelas ini? Lihat. Ba'dukum li ba'din adu. Ini jumlah khobariyah. Jumlah ini sebagai apa? Hal. Turunlah ke bumi dalam keadaan kalian, sebagian kalian bermusuhan dengan sebagian yang lain. Paham gak ini? Yang mengikat ini dengan waw jamaah apa? Kum. Tidak ada wawnya. Tidak ada apanya? Wawnya. Au bil wawi. Atau bisa pengikatnya hanya dengan waw. Tidak ada domir. Tidak ada apa? Domir. Lihat. Nah, contoh. Lain akalahu di'bu wa nahnu usbah. Iya. Lain akalahu di'bu wa nahnu usbah. Dia tidak akan dimakan oleh di'b dalam keadaan kami banyak. Dalam keadaan apa kami? Banyak. Pertanyaan pertama, nahnu usbah. Jumlah apa? Itu dulu ditentukan. Jumlah khobariyah. Kan begitu? Sekarang, ini wa nahnu usbah. Ini kan apa? Sebagai jumlah, sebagai apa? Hal. Paham? Apa yang mengikatnya dengan sebelumnya? Waw saja, bukan nahnu. Paham? Waw saja. Paham kan? Selesai.